teman-teman. Masih seputaran keseharian aku selama di Korea. Video aku kali ini akan memperlihatkan kampus aku, yaitu Daegu Catholic University. Tapi kan salah. Walaupun sekolah Katolik, disediakan ruang khusus sholat loh di sini. Daegu Catholic University terletak di kota Daegu. Kota ini merupakan yang terbesar di wilayah Gyeongsang Utara. Kota yang terletak hanya 1 jam 40 menit dengan kereta KTX dari Seoul. Kota Daegu merupakan perwujudan budaya dan pesona tradisional Korea Selatan. Kota ini terkenal sebagai pusat industri tekstil nasional dan merupakan rumah bagi warisan sejarah modern Korea. Ini tuh gerbang masuk kampus aku. Universitas ini terletak di Hayangnro, Hayang-up, Gyeongsan-si, Gyeongbokdo, Daegu. Universitas ini berdiri pada tahun 1914. Cukup lama juga ya, dan merupakan universitas Katolik terbesar di Korea. Tak jauh dari gerbang utama kampus, kita akan menemukan peta dan petunjuk gedung-gedung yang ada di dalam kampus. Soalnya, kampus ini lumayan luas juga loh, bahkan merupakan salah satu kampus yang terluas di daerah Gyeongsang. Peta ini memudahkan kita melihat lokasi gedung yang akan kita datangi, biar nggak nyasar kemana-mana pas di sini. Seperti pengalaman aku awal-awal belajar di sini, dan ternyata beberapa teman juga pernah nyasar, utamanya kalau kita habis jalan-jalan dan mau ke dom, atau asrama yang letaknya masih dalam kampus. Kenalin. Teman sekamar aku selama di Korea, Mbak Esi. Sahabatku ini berasal dari Aceh. Ini Mbak Emma. Ya nggak mau difoto serius. Mbak Usi. Si fashion market kita. Ngelihatnya kalau fashion sama dia lucu-lucu. Terus ini jalanan kita. Kalau dilihat sih datar, tapi kan ada nanjak. Yang biasa kita dengar kan By the way, video ini tidak aku ambil sekaligus ya. Jadi aku ngevideoinnya pas saat aku lagi libur atau saat lagi mau jalan. Soalnya kalau untuk hari-hari pas ngampus itu padat banget jadwalnya, jadi susah ngambil videonya. Ngambil video ini juga pas musim gugur. Daun-daun yang ada di pohon udah rontok. Tapi ini nih, pada saat gugur cantik banget kan. Cocok banget buat foto-foto. Universitas ini dikenal sebagai universitas riset swasta di Daegu dengan kekuatan akademisnya di bidang kedokteran, farmasi, ilmu kesehatan, psikologi, ilmu sosial, dan pendidikan. Ini dia ikon kampus, yaitu DCU. Oh iya, di sekitaran masih pada musim gugur, ditandai dengan pohon-pohon di sekitarnya yang baru mulai menguning. Akhirnya sampai juga di gedung tempat aku belajar. Gedung ini merupakan pusat belajar mahasiswa internasional dari berbagai negara. Jadwal belajar aku Senin sampai dengan Jumat. Jadi Sabtu Minggu itu kita libur. Masuknya jam 9 pagi. Selesainya sampai jam 5 sore. Orang-orang di Korea itu disiplin banget soal waktu. Dosen-dosen dan profesor yang mengajar sebelum jam 9 mereka udah ada di kelas. Awal-awal belajar sih lumayan sulit juga karena jarak dari dom ke gedung ini lumayan cukup jauh ya. Apalagi kalian tahu sendiri kan, di Korea itu kebanyakan jalannya menanjak. Lumayan lah buat olahraga. Dan itu menjadi salah satu alasan kenapa orang Korea itu kebanyakan tubuhnya langsing. Kelas tempat aku belajar berada di lantai 3. Sekarang kita berada di lobi utama. Lobi gedung ini lumayan luas, makanya sering diadakan beberapa kegiatan kampus seperti job fair, terus ada beberapa event promosi yang terkait dengan pendidikan. Salah satu sudutnya juga diisi dengan perpustakaan mini. Di sisi lain lobi terdapat sebuah kafe yang sering dijadikan tempat nongkrong mahasiswa saat jam istirahat atau pas jadwal belajar lagi kosong. Soalnya tempatnya cozy banget guys.
Sekarang kita menuju lantai 3, tempat aku belajar. Ini dia kelas aku belajar. Karena aku belajarnya mengikuti program short course yang khusus diperuntukkan buat pegawai, makanya sistem belajarnya itu berbeda guys. Setiap minggu ada satu mata ajar dengan profesor yang berbeda. Dan setiap hari Jumat, para pengajar itu mewajibkan kita untuk merangkum setiap mata pelajaran untuk dijadikan bahan diskusi oleh profesornya, supaya kita ketahuan seberapa besar pemahaman kita terhadap materi pelajaran. Ini dia view dari kelas aku, keren banget kan? Jadi segar belajarnya. Sekarang kita mendengarkan dulu arahan Mr. Park ya. Let me announce for our closing ceremony. ada Korean 있어요? 지금은 정무원입니다. 만나서 반갑습니다. And suddenly like 20 Japanese people come out. Good. And that's a common stereotype. Tak terasa udah jam 5. Ya, pelajaran selesai hari ini, teman-teman. Tuh ada yang pada gangguin nangis, yang ngurus kita sama di kelas. Nami, thank you ya. Terus keluar kelas, selain seperti ini. Jadi tiap hari itu kita pagi-pagi udah jalan dari situ, dari Jongkong. Terus kalau di luar kelas tuh seperti ini. Jadi kalau kita kedinginan kadang-kadang berjemur di sini kalau pagi di top floor gedung B1. Pemandangan di belakang. Tapi agak kabut. Di situ ada museum DCU. Kalau cuaca lagi cerah, kita bisa melihat pemandangan gunung di Daegu. Oh iya, aku mau ngejelasin juga, selain tugas rangkuman materi dari para pengajar, ada juga tugas dari pihak kampus DCU sendiri berupa esai paling sedikitnya 2 halaman berbahasa Inggris. Dan kami juga dikasih jadwal paling lambat jam 2 siang waktu Korea untuk mengumpulkan esai tersebut. Selain itu, dari kantor kami diwajibkan membuat jadwal log harian yang berisi rangkuman materi ajar. Berikut feedback terkait hal-hal positif yang bisa dijadikan acuan dan ilmu yang bisa diterapkan saat kembali ke tanah air. Dan detailnya itu semua hari Minggu loh guys. Makanya harus pintar-pintar membagi waktu. Kalau tidak, pihak kampus di Korea nggak akan mau mengeluarkan ijazah kelulusan kita. Sayang banget guys. Apalagi kan kita juga pinginnya ada waktu buat jalan-jalan mumpung kita lagi di Korea guys. Karena itu harus menjaga kesehatan. Apalagi dengan perbedaan cuaca dan suhu di Korea. Itu pengalaman aku terkait perbedaan cuaca. Ada satu tempat tuh, aku pernah kedinginan di sini waktu pertama coba di Korea. Terus nyari mataharinya susah karena waktu itu kadang hujan, terus susah banget dapat matahari. Ini tuh salah satu ruangan di lantai atas kelas aku yang masih kosong dan tidak digunakan, tapi bisa dapat hangatnya sinar matahari. Pagi bagus. Jadi pernah sembunyi di situ. Guys, walaupun sekolah ini sekolah Katolik, tapi pihak kampus menyediakan ruang untuk sholat dan beribadah buat muslim. Kalau di gedung ini, letaknya di lantai 2. Ini tuh kita dikasih ruangan sholat. Tapi udah terkunci Dari kalau udah penerusan sore. aku di gedung yang berbeda, bahkan dibuatkan ruang khusus bagi musola buat yang beragama Islam menjalankan ibadah. Disediakan Al-Quran juga loh. Sekarang kita lanjut jalan-jalan menuju area sekitaran kampus selain tempat aku belajar. Karena ada banyak fasilitas di kampus ini. Oh iya, kampus ini menjalin kerjasama internasional dengan 290 universitas
dan lembaga pendidikan di 39 negara, termasuk Indonesia. Salah satu kegiatannya adalah program pertukaran pelajar dan penerimaan mahasiswa yang dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun, sesuai dengan kalender akademik Korea Selatan. Ternyata banyak juga ya yang udah selesai kelasnya, sama seperti kelas kita. Dan senangnya lagi ada salah satu profesor yang sudah ngajar kita mau berbaik hati, mau nemenin kita ngajak ke ruang IT dan perpustakaan. Yeah, in Daegu. And with Daegu, that's the one place twice. About in Daegu and Hayang. Yeah, I think Sekarang aku berada di perpustakaan. Aku dibantu Mbak Resa, si cantik yang akan menerjemahkan dan menjelaskan bagaimana cara kita mencari buku di perpustakaan. Jadi nanti kalau kakak udah ketemu buku yang kakak di sini keluar informasi tentang buku. Oh, nah ini terus bisa dilihat di kanannya itu adalah keyword untuk buku ini isinya apa aja gitu. Di sini kelihatan kalau misalnya ini ada di lantai berapa, corner berapa, tempatnya di mana yang bisa kakak ambil gitu. Terus bisa juga kakak lihat di sini daftar isinya, mokca itu. Yang sekarang kalian lihat suasana di dalam perpustakaan. Tapi di sini kita dilarang bersuara, guys. Jadi keep silent dulu. Sekarang kita berada di ruang pamer teknik yang sponsor utamanya yaitu perusahaan Samsung. Jadi yang di depan ini yang bisa kakak lihat di seberang itu adalah tempat untuk AR satu orang satu. Jadi untuk satu orang satu, nah ini banyak banget program yang bisa kakak rasakan di sini dan coba gitu. 실제로 학과에서 수업을 여기서 진행을 하고 있습니다. Jadi yang kakak-kakak lihat sekarang itu yang sedang dinyalakan adalah di sini itu program yang dibuat langsung oleh mahasiswa dari Daegu Catholic University. 학생들이 만들어 온 프로그램들을 이 안에 넣어서 테스트해 볼 수도 있습니다. Jadi yang kakak mahasiswa yang punya program apa enggak? Dari ruang IR, sekarang kita jalan-jalan keliling kampus lagi. Jadi ini salah satu tempat spot foto yang bagus waktu musim autumn. Jadi daunnya udah kuning-kuning, tapi sekarang udah berguguran daunnya. Jadi Ini nih udah pada pas rontok video semua. saat musim gugur tiba, jadi daunnya udah menguning. Cantik banget kan? Yang di belakang tuh udah pada berguguran. Ini dingin banget teman-teman. Ini tuh daerah kampus. Jadi masih dalam kampus nih ya. Ini bukan di jalan raya. Saat musim gugur tiba, jalanan yang kita lalui itu penuh dengan daun dan guguran, seperti yang aku lalui saat ini. Gedung yang ini tuh dom atau asrama tempat tinggal aku selama di Korea. Video terkait ulasan dom aku udah aku upload di video sebelumnya. Dan buat kalian, aku bagikan captionnya ya yang mau melihat lagi. Nah, wilayah ini adalah lingkungan tempat tinggal pelajar internasional, jadi berdekatan dengan gedung administration. Ada food court juga. Kalian bisa makan di sini dengan harga mahasiswa. Serta GS. Buat informasi, GS itu seperti Alfa atau Indomaret kita kalau di Indonesia. Di tempat ini disediakan juga area santai yang biasa digunakan pelajar untuk berdiskusi, membahas pelajaran, ataupun hanya duduk-duduk santai sambil ngobrol untuk menghilangkan kepenatan setelah belajar seharian. Dan ini yang sering muncul di drama Korea, 7-Eleven.
Buat kalian yang suka nge-gym dan berolahraga, disediakan juga dan semuanya gratis buat yang punya kartu mahasiswa ataupun kartu staff di sini. Lapangan tenis, basket juga lengkap loh di sini. Buat yang suka nyantai, ada juga taman yang luas, apalagi saat musim gugur seperti saat ini. Tentunya akan sangat nyaman melihat daun-daun yang sudah kekuningan dan yang mulai berguguran. Kampus ini juga menyediakan Health Center Care atau UKS. Yang tak kalah pentingnya ada juga loh kantor pos di sini buat yang mau ngirim-ngirim barang. Aku pernah ngirim barang dari Korea ke Indonesia melalui kantor pos ini. Harganya pun worth it banget. Kalau aku paling suka tempat ini. Setelah belajar seharian, biasanya kami keluar untuk ke daerah Hayang Road. Dan biasanya singgah di tempat ini. Apalagi jarak dan gedung tempat aku belajar ke gerbang depan itu jalannya nanjak. Jadi kadang-kadang kita butuh istirahat di sini. Gimana? Semoga kalian puas mengelilingi area kampus aku belajar. Dan sekarang waktunya aku buat jalan-jalan menikmati tempat-tempat yang akan aku kunjungi di Korea, supaya kalian bisa menikmati video-video aku berikutnya. Buat kalian, jangan lupa like and subscribe ya, biar aku tambah semangat bikin videonya. Dan kalian akan mendapatkan video perjalanan aku selama di Korea. Jadi itu tuh halte di depan kampus yang kita bisa buat transit dan bisa buat menentukan ke mana kita mau pergi. Startnya dari sini nih ya.